Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widaraman Fadila Ihsan dengan NIM C2401221063. Hari ini saya akan membuat video micro teaching. Judulnya analisis makanan ikan. Makanan penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan. Feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan itu khusus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pun yang hanya pada waktu tertentu saja. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam tersebut disebut feeding periodicity. Tipe-tipe makanan ikan yang umumnya ditemukan adalah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok perikanannya, ikan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Mempelajari kebiasaan makanan ikan atau tabiat ikan. Makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan, sehingga dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dan tropical level. Prinsip yang kemudian dikembangkan adalah dengan mengidentifikasi pencernaan makanan yang telah dimakan oleh ikan. Dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan ikan, dapat disusun urutan kebiasaan makanan ikan yang dikemukakan oleh Nikolsky. Urutan makanan tersebut adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit. Dan makanan tambahan, yaitu dengan jenis jumlah dengan sangat sedikit. Di samping itu terdapat makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis yang terakhir ini sangat bervariasi. Makanan alami ikan terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di perairan. Dalam kenyataannya, keberadaan suatu jenis ikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan makanan. Dengan mengetahui kebiasaan makanan ikan, dapat dilihat hubungan ekologi di antara organisme pada perairan tersebut, misalnya bentuk pemangsaan, persaingan, dan rantai makanan. Di samping itu, juga untuk tujuan domestikasi ikan yang memiliki nilai ekonomis yang penting yang akan dibudidayakan. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme makanan adalah ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tertentu pada macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu jenis spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Adapun struktur alat pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan adalah mulut, gigi, tapos insang, dan usus. Persaingan dalam hal makanan, baik antara spesies maupun antara individu dalam spesies, yang akan mengurangi kesediaan makanan, sehingga yang diperlukan oleh ikan tersebut menjadi pembatas. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Hanya ikan-ikan yang kuat dalam persaingan yang akan tumbuh dengan baik. Persaingan terhadap makanan yang sama mempengaruhi besarnya populasi dan ukuran individu. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, dan memiliki proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Alat dan bahan dalam praktikum yang dipakai adalah mikroskop untuk melihat diameter telur, kain lap atau tisu membersihkan biota uji, dan meja praktikum, kamera digital untuk mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum, cawan Petri sebagai wadah organ yang diamati, kertas tebel, dan spidol permanen untuk memberi tanda pada biota uji, botol sampel untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati, trash bag itu untuk tempat sampah, alat bedah untuk melakukan pembedahan, alkohol 96%, pengawet bagian contoh, ikan segar spesimen yang akan diamati, kaca preparat atau melihat diameter telur, cover glass untuk penutup preparat yang akan diamati di mikroskop, timbangan digital untuk mengukur bobot biota uji.
Prosedur kerjanya adalah metode kerja yang dilakukan pertama adalah membersihkan sampel usus dari formalin, kemudian mengambil usus satu persatu untuk dihancurkan dan dikerik. Pengerikan usus dilakukan untuk memisahkan usus dengan daging usus, lalu mengencerkan isi usus sekitar 10 cc atau 1 botol. Selanjutnya mengambil 1 tetes dari usus yang sudah diencerkan dan mengamatinya di bawah mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan minimal 3 kali ulangan dengan metode sensus. Setelah itu mengidentifikasi jenis makanan, jumlah organisme yang ada dari setiap lapang pandang dengan menggunakan buku identifikasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.